Jenderal biaya di bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Jenderal sampah, jenderal bangsat. Jadi yang membuktikan Jessica bersalah itu bukan karena dia tindak lakunya atau dia menggeser tas dan sebagainya, tidak. Sekarang gini aja lah, saya tantang Kapolri, ya, saya tantang lah Kapolri, ya, berkali-kali ini tantangan saya. Tentu sudah tahu lah itu, Bali Academy, siapa saya, Rismon Hasiolan Sianipar. Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Saya tantang kau sebagai Kapolri, ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden. Sekarang saya tantang kau, ya, untuk menersangkakan, menangkap saya, ya. Kalau kau kepolisian, ya, membuktikan saya salah dalam mengatakan, dalam menyajikan 37 bukti ilmiah, video CCTV Jessica Wongso sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Saya sudah keras ini. Kita ini sudah negara kekuasaan, saudara. Jadi apa yang benar, apa yang salah itu, walaupun kita punya pengadilan, itu ditentukan di remote control oleh penguasa. Ya, jadi kita ini sudah negara kekuasaan. Pengadilan itu bukan tempat untuk mencari keadilan. Memang sudah di remote. Ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sudah saya. Kalian lihatlah di video saya itu, keras sekali saya. Kan nggak berani dia nuntut saya karena saya benar, gitu loh. Ya, jadi ya memang negara kita ini sudah bobrok secara hukum. Kenapa? Ya para hakim tidak independen, bisa di remote, dikontrol oleh penguasa. Jadi memang negara ini sudah kacau, hancur sehancur-hancurnya. Ya, kebenaran, keadilan itu dikontrol, gitu loh. Hakim-hakim kita itu tidak berani menentukan berdasarkan apanya akal sehatnya. Ya. Indah sekali. Oke pemirsa, banyak yang mengatakan laporkan, dan laporkan, seolah-olah kita ini negara hukum yang benar, ya, negara demokrasi sejati. Kita ini sudah negara kekuasaan, saudara. Jadi apa yang benar, apa yang salah itu, walaupun kita punya pengadilan, itu ditentukan di remote control oleh penguasa. Ya, jadi kita ini sudah negara kekuasaan. Satu contoh ya kasus Jessica Wongso, ya, saya sudah katakan di PK Jessica Wongso kan, ya, ribuan frame dibuang, bahkan alasannya adalah metadata salah ketik. Bayangkan itu dikabur-kaburkan pakai freeware, erase soft dan freemake. Ya, kita lihat aja apakah negara hukum atau negara kekuasaan. Kita lihat aja putusan PK Jessica nanti, ya. Meskipun saya pesimis, ya, begitulah kita tentukan nanti, kita nilai. Ya, pengadilan itu bukan tempat untuk mencari keadilan. Memang sudah di remote. Ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sudah saya. Kalian lihatlah di video saya itu, keras sekali saya. Kan nggak berani dia nuntut saya karena saya benar, gitu loh. Ya, kasus 7 terpidana Vina Cirebon. Ya, udah jelas itu ekstraksi SMS itu dari digital forensik Polda Jabar loh. Ya, bayangkan nggak dipakai. 22/14/10 WIB. Itu masih melakukan SMS yang disangka terjadi pimirkisiin dan pimbinihin. Nggak boleh sama YouTube, ya. Itulah, bayangkan. Ditolak juga sama hakim itu. Jadi ya memang negara kita ini sudah bobrok secara hukum. Kenapa? Ya para hakim tidak independen. Bisa di remote, dikontrol oleh penguasa. Gitu loh. Nah ini kasus ijazah palsu Joko Widodo. Kan sudah dilaporkan kemarin oleh tim pembela ulama, ya, TPUA dan aktivis, gitu loh. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah Baris Krim punya nyali untuk, ya, menyita itu ijazah aslinya Joko Widodo kalau ada dari Solo, ya, atau dan skripsinya Joko Widodo yang di tangannya Dekan Sigit Sunarta. Terus berkas-berkas lain yang mendukung, kapan dia KKN, kapan dia melakukan ini itu secara akademik, proses akademiknya harus benar, ya. Apa berani, ya, kita lihat, ya, jangan-jangan dulunya juga berapa itu, September atau Desember 2024 sudah dilaporkan juga, didiamkan juga, gitu loh. Jadi memang negara ini sudah kacau, hancur sehancur-hancurnya, ya. Kebenaran, keadilan itu dikontrol, gitu loh. Hakim-hakim kita itu tidak berani menentukan berdasarkan apanya akal sehatnya. Ya, jadi kita tunggu aja lah. Apakah berani Baris Krim uji karbon, uji kesesuaian teknologi printing, teknologi kertas saat itu kan beda zaman tuh, 85 dengan tahun 2000 teknologi printingnya, ya, kan beda zaman itu. Jadi ya
Ya itulah kan makhluk spesial Joko Widodo ini di Indonesia ini. Walaupun dia sudah mantan presiden, ya tetap dia punya pengaruh yang kuat kan gitu. Jadi saya sih pesimis Baris-Krim menindaklanjuti proses ini ya. Yang penting sudah dilaporkan saja biar jangan ada yang mencibir. Ya, laporkan, kalau ada bukti laporkan, biar kita bungkam orang yang ngomong seperti itu ya. Kalian kira gampang untuk mendapatkan keadilan di Indonesia ini ya? Sudah jelas-jelas Baris-Krim Polri laboratorium forensiknya saja kasus Jessica Wongso yang menggunakan software untuk mengotak-atik video oleh Muhammad Nur Azhar ya, saat itu kepala laboratorium komputer forensik Baris-Krim, pakai iRedshot dan Freemake yang bisa kalian download untuk mengotak-atik ukuran video, laju kecepatan video, kodeknya untuk memformat video tersebut. Itu saja nggak diapa-apain oleh Listio Sigit Prabowo. Sudah saya maki-maki dia terus. Ya saya tantang dia, tangkap saya gitu loh, atau tangkap Tito Karnavian. Nggak berani. Ya kenapa? Ya dikontrol oleh si Tito Karnavian itu dan Krisnamurti gitu loh saudara. Jadi tidak gampang untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Republik yang sudah hancur ini, sudah busuk dari dalam. Busuk oleh apa? Para penegak hukum itu gitu loh. Ya, belum lagi pendidikan ya, saya tonton juga ya di podcastnya ada narasumbernya Guru Gembul. Saya sebagai yang pernah jadi dosen 20 tahunan lebih bingung. Maraknya ternyata ijazah palsu itu ya, untuk masuk PNS, untuk pejabat, bupati dan lainnya. Ternyata sudah semarak itu. Saya baru tahu, dan di search itu banyak sekali katanya. Ya sampai terang-terangan begitu loh ya, sampai bisa nanti terverifikasi oleh Pangkalan Dikti. Jadi saya bingung, berarti Pangkalan Dikti itu belum tentu verifikasi ya. Kacau. Aduh, pendidikan sudah hancur. Jadi itulah. Jadi kita tunggu aja Baris-Krim. Tapi ya saya lihat sebelum-sebelumnya ya, jangankan ini dilaporkan Joko Widodo, saya laporkan Tito Karnavian aja, Listio itu nggak berani. Listio Sigit Prabowo itu Kapolri itu bencong gitu ya. Sudah saya tangkap saya kalau salah, tangkap gitu loh Pak Sigit ya. Masa Baris-Krim Polri laboratorium komputer forensik jadi studio animasi digital mengotak-atik video CCTV supaya tersangka Jessica, diotak-atik, tangannya digelap-gelapkan. Tito Karnavian, Krisnamurti, Tito Karnavian mantan Kapolri itu. Coba lah bayangkan itu, rusaknya Indonesia ini ya. Dan hakimnya Binsar Gultom gitu pun berani dia memutuskan. Ya karena siapa? Ya karena si Tito Karnavian. Jawab dulu itu Binsar Gultom ya. Sudah mau check out kau dari dunia ini, nggak berani kau terus terang kau. Dan partai tulis Utapea, Kisworo, hakim-hakimnya itu. Memang sudah hancur hukum kita itu, ya, menjilat kekuasaan, gitu. Ya, apapun, bukti ilmiah yang kita ajukan, ya dia tetap penjilat kekuasaan, gitu. Kecuali memang kita revolusi jilid 2, memang itu mungkin satu-satunya jalan, diperbaiki, pendidikan diperbaiki dan segala macam. Aduh, udah parah total Indonesia ini. Ya, jadi inilah legasi yang akan diwariskan kepada generasi ke depan ya. Tambah hancur lah Indonesia ini, dan makin benar prediksi yang dikutip oleh Prabowo Subianto, 2030 Indonesia bubar, bukan karena rakyatnya, para penegak hukum ini yang membuat Indonesia bubar. Dan reformasi hukum yang menjadi janji Prabowo Subianto sampai sekarang omong kosong ya. Sudah saya minta juga, saya buat surat terbuka kepada Prabowo Subianto supaya ketemu. Saya sajikan itu semua bukti-bukti rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian Krisnamurti. Gak berani ya, mungkin ya masih sayang dia sama Tito Karnavian. Omong kosongnya itu reformasi hukum itu. Kita memerlukan seorang presiden ke depan yang berani menempatkan hukum itu sebagai panglima, benar-benar panglima, bahkan keluarganya dan bahkan dirinya sendiri pun bisa kena hukum. Itu baru Indonesia maju. Ya tapi kalau pilih-pilih seperti ini, ya ada makhluk-makhluk spesial elit di Indonesia ini ya susah. Ya kita tunggulah ya kasus ijazah palsunya Joko Widodo ini. Ya kita sudah jelas ini ya, nggak mungkin ini produk dari teknologi 1985.